صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا ومولانا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما بعد فإن تحية الإسلام فهي تعالى بنا وتحية فيها السلام. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Dan juga kita ingin mengucapkan syukur kita dan salawat wasallam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmat atas kita semua, memberikan kita kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan menyampaikan umur kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah.
Bapak-bapak, ibu dan semua istri bapak dan ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mempelajari daripada fikih dengan kitab Safinatul Majah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Salim bin Sumair Al-Qahtani wa ta'ala bi kita amin ya rabbal alamin. Kemarin tadi kita sampai di mana? Najas. Teman sebelumnya kita mengulangi sedikit daripada pelajaran kemarin itu. Ada PR rasanya kemarin itu. Hah? Iya. Jadi kayak apa niatnya tuh? Di dalam syurut tayamum kemarin, syurut tayamum Asyuratul bahwa syarat-syarat tayamum itu ada 10. Hendaklah ayatku nabi Allah minta dengan mu'adu dan mana. Wa ayatku nabi butuh akhiran rumah dengan kata yang suci, wala ayatku nabi samilan yang ketiga jangan musafal. Yang keempat wala ayatku ditolong daki pun jangan sampai bercampur dengan tepung yang lain, dengan bedak dan semisalnya, dengan sapu, terigu, gandum, Nah kemudian yang kelima wa'ayak sidahu, bahwa yang kelima ini daripada sudut tayamum itu bahwa menyengajai untuk bertayamum. Kemarin kita PR-nya adalah niat tayamum. Apa niat tayamum itu? Ada yang tahu? Apa itu tayamum? Ada yang mau jawab? Bahwa itu tayamum istibahati. Bahwa itu tayamum istibahati salatul fardhi. Bahwa itu tayamum istibahati. Nah, mesti tahu. Bahwa itu tayamum istibahati salatul fardhi lillahi ta'ala. Jadi yang dimaksud dasar menyama apa menyengaja itu di kata-kata istibahati. Jadi kalau kita berniat, kalau kata-kata berniat tayamum tidak memakai istibahati, maka dianya tidak sah. Nanti kita akan pelajari insyaallah di dalam jatimiyah. Jaganya kita kalau menurut ya, memang karena bertaklid maka hukumnya itu bisa sah. Sekarang menuruti secara fikih, kalau kita mengucap niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada adillahi ta'ala tapi tidak tahu artinya, maka bisa tidak sah. Tapi karena kita nih berniat kayak itu, jaganya bertaklid mengikuti kepada Imam Syafi'i, bisa sah. Sama dengan niat puasa, nanti insyaallah itu masuk di pembahasan darajatun niyat, apa-apa yang menjadi rukun daripada niat. Jadi berniat itu masih ada rukunnya juga, cuma belum sampai ke situ. Waktu pendek. Kita teruskan dahulu. Jadi sampai najasat ya. An-najasatu salah satu muwalladatun mukaffafatun wa mutawassitun. Bermula segala najis itu ada 3. Mughallaqah, mukhaffafah, mutawassithah. Mughallaqah, jadi bermula segala najis itu 3. Pertama najis mughallaqah. Kalau di dalam kitab itu kan ada terjemahannya bahasa Melayu, jadi bacakan dulu terjemahannya bahasa Melayu. Mughallaqah najis apa? Mughallaqah najis berat. Yang kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah najis apa? Najis ringan.
Yang ketiga najis mutawasithah, najis pertengahan. Fal mughalladzatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'in ahadima. Adapun bermula najis mughalladzah atau najis berat itu yaitu najis anjing, ya. Kemudian babi, wa far'i ahadima, dan anak-anak daripada salah satu keduanya. Anak babi, anak anjing. Wal mukhaffafatu fawus sabiyyil ladzi lam yan'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Adapun bermula najis mukhaffafah atau najis ringan itu yaitu kencing, as-sabiyyi, anak kecil, alladzi lam yat'am, yang tiada mencapai ia anak itu atau sobi akan makanan lain daripada susu. Walam yatuwil haulaini, dan belum juga sampai umurnya 2 tahun. Najis apa? Najis ringan. Wal mutawassit, sedangkan najis mutawassit atau najis pertengahan itu sairun najasa. Habis itu orang boleh punya kitab ditandai ini, ada titik, ada koma gitu. Bagian najasat sampai di situ titik. Terus ke sini. Al-mughalladzah takburu bisam'i rasalatin pada izalati ainiha indahuna biturabin. Jadi cara menghilangkan, adapun najis susah melihat ini kan, melihat apa itu apa baca al-mughalladzah ataupun najis mughalladzah atau najis berat itu tanhuru, bisa disucikan, bisa rasalatin, dengan 7 cucian. 7 cucian, ini belum habis, nanti habis ini suruh. Dengan 7 cucian, ba'da izalati ainiha, sesudah hilang zatnya, idahuna biturabin, salah satunya dengan tanah. Wal mukhaffafatu tahuru birasyil ma, dan bermula najis mukhaffafah atau najis ringan itu bisa suci dengan memercikkan air. Itu kurang tepat kalau memercikkan air ulang. Kalau terjemahan di kitab kurang tepat. Birasyil mani apa? Menuangkan, bukan memercikkan. Mungkin bahasa bahari memercikkan. Apa namanya? Air itu menyimbur, dituang, macam ada dan timbul nanti. Apa bahasa Indonesia itu? Birasyil mani alaiha, di atas najis ini tadi, ma'al ghalaqah, serta rata, wa izalati ainiha, dan sudah hilang zatnya. Wal mutawassitatu tanqasimu ala ismaini, sedangkan najis pertengahan itu terbagi menjadi 2 bagian. Ini gak ada pakai terjemahan bahasa lainnya apa? 1 ainiyah dan hukmiyah, najis mutawassithah. Wa izalati ainiyah, awal dari kamu kosimu ala ismaini ainiyah wa hukmiyah. Wal ainiyah allati laha launun wa rihun wa ta'mun, fala budda min izalati launuha wa rihaha wa ta'miha. Wal hukmiyah allati la launu wa la rihun wa la ta'ma yakfika jariyul ma'i alaiha.
Sedangkan najis mutawasito itu terbagi menjadi dua, satu ainiyah dan hukmiyah. Kalau ainiyah, dia punya warna, punya bau, punya rasa, maka tidak tawakada pada Buddha, tidak tawakada mesti min izalati kaunuha waliha wa tumiha, mesti dihilangkan warnanya, baunya, rasanya. Nah, itu najis mutawasito ainiyah. Kalau hukmiyah, di situ dituliskan la launun wala rihun wala tuhmah, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Yakfika jaryun ma'alaiha, maka cukup menghilangkannya dan menuangkan air di atasnya. Sekarang najis mughallab, najis berat, itu najisnya anjing lawan babi lawan kekanakan yang berat. Sekarang kalau kita menyentuh babi atau anjing yang kering, tangan kita kering, terkena kadang rukun mengapa mencucinya itu bisa ghusalatin minal ma'i idahuna biturabit. Yang menyentuh anjing dulu lah, baca pengarang nanti, makanya belajar mesti dari pertama nyaman. Jadi najis berat, ujar ahli fikih mengatakan najis berat itu najisnya anjing dan babi dan anak-anak anjing dan babi. Tangan kita menyentuh anjing dan babi terkena kadang rukun menyucikan kita cuma beristilah dicuci dengan air 7 kali, kemudian pakai tanah, ya misalkan tahu masuk anjing di pengalaman rumah kita, berbelak kita di anjing itu tadi, kayak apa mencucinya tuh? Hah? Kayak apa mencucinya tuh? Disiram, dibuang, ya kan? Disiram, dibuang, kada hilang najisnya. Kenapa sebab? Terkurang hukum pahalanya. Anjing di rumah apa ada anjing berbelak depan rumah, kita siram pakai air, ya kan? Kita siram pakai air, lalu baunya kada ada, ya kan? Hilangnya kada ada, bersih sudah, ujar kita. Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti. Tapi rukun toharohnya kada kena, akibatnya tempat yang terkena kotoran mughallab ini, najis mughallab, tetap terkena hukum najis. Ngerti? Kenapa sebabnya itu kan? Karena rukun toharohnya, rukun mensucikannya itu kada cukup. Paham tak? Iya, mau pakai gayung, mau pakai semprotan, maksudnya. Pokoknya kan ada tai anjing, ya depan rumah kita, lalu kita buangi, lalu kita siram sekali, 2 kali lah kita siram, ngerti? 2 kali kita siram ini tadi, rasa sudah bersih, baunya tidak berbau lagi, tidak kuning lagi, tidak hijau lagi, tidak hilang lagi. Tapi karena rukun mensucikannya itu kada cukup, masih bernajis. Paham begitu? Iya, nah itulah tadi kenapa ada istilah, kenapa mesti pakai 7 kali pakai air, 1 kali pakai tanah. Itu menjadi rukun.
jakanya terkurang, masih hukum najis. Sepatu piang tuh nanti sampai terkena dia terkena tai anjing, ujar dia silang sudah hilang kok, tahu masih terkena. Makanya istilahkan biar diri kita itu bisa arrosalatin minal ma'i 7 kali syarat dengan sucikan. Dahuna itu robin berarti 6 kali dengan air, 6 kali dengan tanah. Terserah aja maunya sebetulnya tuh syarat dengan tanah. Memang ada pendapat ulama fikih cukup pakai sabun, ada. Tapi kalau mengikuti usul 7 kali pakai apa? Pakai air, salah satunya tuh pakai tanah. Nah kalau mengikutinya bujur, tanah itu diapakan, ditaburkan enggak? Hah? Perlu tahu kita. Mungkin kada pernah bertemu, jarang kita bertemu. Nah misalkan akibatnya begini, di satu tempat tidak, mungkin di pekarangan nanti pakai buku sholat, nanti apalagi jaganya di masjid, di halaman masjid ada anjing kita di berak di situ, bukan cinta atau berak, lalu kita tuangnya aja sekali, sirami hilang sudah. Lalu orang sholat di atas ini tadi ada salah sholat karena masih hukum najis tempatnya. Itu tadi kenapa mesti dengan 7 kali? Kalau mengikutinya lagi, itu kita menuangkan tanah tuh mesti dikasih air. Bukannya tanah kering, cuk langsung semprot bisa, 7 kali, cuk udah. Pakai tanah dulu, dikasih air sedikit, digasak lah, minta digasak pakai apa? Pakai kaki, pakai apa kan? Baru kita sirami air 7 kali. 7 kali sekira-kira dikasak. Kalau kalimat itu gosel itulah maksudnya mesti dikasak ya. Entah pakai sikap, pakai apa tak, mesti syaratnya. Itu kata-kata gosel, diratakan air terus kurang-kurangnya. Kalau wasil kalau apa tadi? Dituang haja bima jaroma lain kata-kata. Tapi kalau bisa awasalatin 7 kali cucian berarti cuci sekali. Boleh di awal kali ya boleh pakai tangan dulu. Diperciki air sehingga air tanah becek sedikit. Itu ada ilmunya, ada berhambur tanah aja mah, pikul kan dihamburkan dulu. Ada dituangkan ke kira-kira tanah, dikasih air sedikit, dikucap-kucap. Memang ada pendapat bisa diganti sabun, ada pendapat itu. Cuma ulur lebih senang memakai tanah. Kenapa? Sebab ya karena Rasulullah memakai tanah, kita pakai tanah. Maka ada pendapat. Ada itulah itu najis berat. Nanti lu mau membahas lagi, cuma takut nanti biar salah tangkap, nanti lu bisa salah. Hukum menyentuh anjing tulang ada hukumnya. Menyentuh anjing ya. Nah lalu kalau ditakuni memelihara anjing itu boleh kan ada? Asal biar kalau digigitnya boleh aja. Kalau kalau digigit itu satu. Kedua kayak apa supaya jangan penajis. Jaganya dibawa ke rumah untuk tidak bisa membenarkan masalah itu. Nah dibawa ke rumah, masuk ke dalam rumah. Nah bisa penajis seberapaan itu. Bab najis ini panjang sebetulnya. Nah sampai di situ ya soal najis berat. Sebenarnya lo mau membahas jaganya tangan kita dibasah untuk sekedar wacana seperti yang carikan kayak apa menyentuh anjing jaganya sama-sama kering. Kalau dikasih tahu berat-beratan pengang aja ini buat PR mengulang-ulang. Coba yang cari kayak apa hukumnya. Kalau apa PR hukumnya menyentuh anjing baik
Ini dia menyentuh anjing nih. Apa? Lagu itu. Namanya si Jack kan. Jack sini Jack. Nah, dibelai anjing nih. Nah, kayak apa hukumnya kita membelai anjing ini tadi? Dalam keadaan kering sama-sama kering, hukumnya nih dalam keadaan kering sama-sama kering ataupun basah salah satu. Anjing ini habis mati, tangan kita kering. Ya ulun takut nih PR. Memegang anjing sama-sama kering. Blacky, gitu kan. Kita berteman sama kekawanan kita yang bukan Islam. Mungkin memelihara anjing atau bos. Coba mau kita mulai, nah lucu kan mukanya nih. Lalu kita mau mulai pulang kayak apa? Sama-sama kering kayak apa hukumnya? Bila salah satu basah kayak apa hukumnya? Untuk najis berat. Nah kemudian najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis mukhaffafah itu kencingnya kekanak-kanak yang belum makan apa-apa kecuali minum saja dan belum cukup berumur 2 tahun. Jadi kalau kencing orang tua hukumnya najis apa? Kencing orang tua, iya najis tahu kita itu belajar najis. Oh ya, Habib ini kalau sampai najis, bukannya Allah mengajari, memang ada hukum. Dalam hidup najis ada hukumnya, ada sembarangan. Jadi ibu-ibu, kalau pian lagi sholat, tiba-tiba datang anak pian cucu pian umur 1 tahun, belum minum, belum makan apa-apa, baru minum susu, berkencing di sajadah, kayak apa dia menyucinya? Nah, bingung. Kayak apa menyucinya? Kalau mau suci gampang, buang sajadahnya gantian. Bingung. Iya berarti penting. Buang sajadahnya ganti yang baru. Kalau kayak itu gampang, tapi masalahnya kita nih tadi kan, ada anak kita datang ke rumah, membawa cucu kita umur 1 tahun, lalu dibawailah ininya nih, bawa ke kamar, bermain di atas ranjang, panina minum, kencing sekalinya, kasur spring bed, nah kayak apa itu? Buang ganti yang baru. Itu satu. Lalu kan udah lampahnya kita ini kalau lampahnya kayak apa baik ini anak kita di cucu nih berkencing ini. Kalau apanya ngomongnya sudah pak jemur aja sih toh. Jemur aja. Kapan sudah kering masih berbau pesing kayak apa nih? Iya, udah kita mau boleh di atas lipan kayu apa ya, pokoknya pasang aja situ. Lalu goreng di atas bekas kencing anak itu, di atas kencing anak yang belum terlalu bersih. Apa hukumnya? Ada boleh, bisa berdosa, bisa jatuh haram dia. Sekarang belum bertakwa ini hukum najis. Biar lagi berjalan ke pasar, tapi ibu berjalan ke pasar sudah beberapa kaki begitu, pakai minyak wangi, pakai baju mahal pulang, ya, ibu di pasar mau belanja masakan hari ini, lagi berjalan bertawaran barang, kecepret, apa di atas kepala nih,
Mah tahi burung. Iya, ujar ribu ini. Kayak apa nih? Cuma nyucinya nih, tanggung kok kira. Lalu udah bawa ke rumah masakan, lalu terlupa mencuci baju ini tadi. Apa hukumnya? Ah sudah kayak ini aja sudah susah-susah. Yang berjalan, atau di rumah. Kalau itu nanti istimbat lain. Yang berjalan di rumah kan ada kekawanan datang pakai kaosnya lalu kecipak diberati burung di sini, ya kan? Berati burung, sudah maunya biar sendiri aja. Lalu sehari semalam biar pakai kaos ini atau pakai terus kaos itu kayak tahu kan nggak boleh. Jadi hukum najis ini bapak-bapak begitu terkena najis pada saat itu wajib kita menyegerakan mencucikannya. Kecuali dalam keadaan uzur ini, misalkan ibu-ibu ke pasar kena ini kena najis burung ini tadi, maka boleh diuzurkan untuk mensucikannya, membersihkannya setiba pulang dari rumah. Jadi itu hukum najis. Tidak boleh kita bernajis ria, menyimpan tahi kucing, tahi burung, tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, al-Islamu nadifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadifun. Islam itu suci bersih, maka bersih-bersihanlah kalian, karena tidak akan masuk surga kecuali yang bersih suci aja. Nah sekarang pertanyaan, bila mana kekanakan ini tadi kencing, entah disajadah, entah dia diranjang, kayak apa membersihkan ini? Cukup kan dijemur aja? Ada cukup. Mesti pakai air, dibuang daripada ainiyahnya, baunya kuning, bersihkan. Selepas itu selepas itu baru dijemur boleh. Nah sekarang baru nyambung biar di hati kitabnya tuh. Wal mukhaffafatu bagian baca apa dalilnya? Nah itu tadi wal mukhaffafatu tadhuru birasyilma. Maka hukum najis ringan itu bisa suci bila mana dituangi air kitab. Nah kan baru nyambung. Alaiha di atas najisnya ma'al ghalabah dengan rata itu dengan rata dan dihilangkan daripada zatnya. Misalkan tadi zatnya ada zat kencing warna kuning, mesti terhilang terdahulu warna kuning. Nah kalau biar jemur, kada biar cuci syarat mensucikannya kada cukup. Kalau biar goreng di atas kasur, maka berdosa dia. Itu yang pada bukan pada malbus atau pada alat-alat ibadah, bukan untuk ibadah, bukan untuk murid. Lalu kayak apa kalau misalkannya ada pertanyaan, nanti dimasukkan di dalam fardu sholat, karena biar tidak ada takut, ya dulu yang takut. Misalkan dia lagi sholat, kita sudah sampai belum sholat nanti muktilatus sholat nanti. Ini masuk di muktilatus sholat. Masih jauh. Masih jauh. Jauh benar. Biar lagi sholat, kemudian tahu-tahu cicak beberak jatuh di bajunya. Kayak apa hukumnya? Biar lagi sholat, kan kada tahu nih, ya kan? Kada tahu kok sholat aja dia. Lalu pas assalamualaikum itu, nah iya, antai cicak nih. Kayak apa hukumnya?
Yang ketujuh, bagi orang boleh minum. Batal kan wudhu? Orang minum nih. Batal kan ada? Hah? Boleh minum kopi, nanti sholat. Batal kan ada? Iklan terdahulu nanti itu kamu tidak sholat. Kalau minum kopi nih, wudhunya tidak ada batal, tapi begitu biar sholat, makanya mesti tahu. Belum terlalu makan, yang sudah wudhu, lalu makan, batal kan ada wudhu? Batal kan ada? Wudhunya tidak batal. Kalau minum kopi nih, dia buat batal wudhunya. Kamu sediakan kopi daripada dia menganam. Kalau minum kopi, lalu biang belum minum kopi, lalu biang sholat, batal kan tidak sholatnya? Biar minum kopi, biar makan, lalu biar sholat, batal kan tidak sholatnya? Biar yang minum kopi, biar lalu sholat, batal kan tidak sholat? Hah? Ujar siapa? Biar makan, biar makan. Ada nasi kuning tadi, orang ketahlilan, ya, habis maghrib, sholat, umat ayat, belum batal wudhu, belum batal wudhu. Oh iya sudah sholat situ, hati sholat, hati sholat. Ada nasi masih bisa. Batal. Minum kopi nih, maka berkumur terdahulu. Karena mau wudhu, berkumur terdahulu. Sebab kenapa ditakutkan masih ada sisa maka minum kopi nih tadi. Aku tuh mau dulu ada air putih mungkin. Kalau air putih siapa? Berkumur menghilangkan manis kopi gitu. Jangan dia minum kopi itu ada aman betul. Kan bapak ya sudah sholat. Manis kopi ya, masih simpen. Ibu sih manis. Iya kan? Iya. Terus lagi jaganya dia lupa, ya kan? Lupa, mungkin sudah umur dan tahun lagi sholat nih, ada roti itu, jangan lupa makan. Lupa, bukan sengaja lupa sudah lupa. Nyaman roti, lalu makan, lupa. Batal kan? Ini mesti menghilangkan ngantuk. Kalau belajar najis nih rasa-rasa kalau diperlukan ketika dia bertemu najis. Tapi kalau bab sholat nih sebentar lagi kita sholat. Atau pikir itu nanti pertanyaan lagi mengenai sholat ini kita bab najis, bukan karena ini yang jarang bertemu najis selasa-selasanya. Makanya malas selasa mengantuk. Nanti pas najis palingnya berkencing. Ini hukumnya apa? Lalu jangan hampir itu ya. Lupa kok. Nah, untuk sekadar selingan. Nanti kita belajar ya, Pak. Untuk minggu depan belajar. Cuma periklan dulu aja daripada dia mengantuk kamu. Orang orang sholat, rakaat kedua sering terjadi. Ini kalau yang terdakwa, apa
apakah sama maksud dalam Al-Quran? Al yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Oh kita nih yang penting kan usaha alimnya, bungun aja sudah. Yang penting sholat 5 waktu cukup. Bujuk. Gimana berpangkat? Pangkatnya di sini. Al-Quran berfirman, "Al yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun." Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ketahuannya itu diimtisal rukuk perkara sholat. Orang sholat pertama, rakaat pertama sudah, rakaat kedua amang mutu. Ada judulnya kadang-kadang ngerti amang mutu. Rakaat pertama satu beres. Rakaat kedua sujud terakhir habis sholat. Nah, kita tahu juga mau rakaat pertama, rakaat kedua sujud terakhir, sujud kedua habis itu tasyahud kalau nggak mau terburu-buru amal itu langsung berdiri, setengah berdiri diingat ya Allah tasyahud berduduk pulang. Kayak apa hukumnya? Boleh kan? Kayak apa hukumnya? Boleh kan? Batal kan ada? Iya batal, iya kada. Batal iya, kada juga iya. Bingung ya, kok bisa apa itu, bisa kayak itu. Nah, batal jaganya biar tahu. Tasyahud ini tadi jaganya macam sitin apa jawab batalnya. Kalau terjadi lawan sitin memang batal. Maksudnya yang tahu itu batal. Nah, dia sudah tahu itu sekarang ini. Makanya bila pian tertinggal tasyahud kejadian kayak itu, ya kalau pian sudah berdiri lalu duduk pulang batal pian. Karena sudah tahu, angkat tahu. Tapi kalau pian nggak tahu, maksudnya apa? Mau lu kasih tahu kan ada? Jadi kalau kita tinggal tasyahud ini apa? Berdiri aja langsung, cuman bersujud sahwi. Bersujud sahwi. Tapi kalau nggak tahu lagi, siapa mutu ini tadi? Nggak tahu sujud sahwi, sambutnya boleh. Tapi persoalannya tidak terpangkat. Maka sholat ulang umur, orang nggak bisa. Nanti kita masukkan itu di mukminatus sholat dari bab sujud sahwi. Bisa lebih baik. Kalau dia kadang tahu mesti sujud sahwi, sambut. Tapi derajat sholat dia itu derajat sholat orang umum, orang kadang tahu hukum. Bicara kalau di dalam ini, kenapa sama? Iya karena umum sholat tidak tahu. Sama. Maka dapat merek pangkat sholatnya orang umum ini hukum tinggi. Macam kita tadi kan dalam dalam wudu jangan berintikat yang wajib menjadi sunnah. Batal bisa. Lalu kalau orang tidak tahu yang mana rukun yang mana sunnah wudu kan? Kayak apa? Menurut Imam Ibnu Hajar sah aja. Cuma wudu orang umum jadi walhasil derajat ini derajat orang bertakwa derajat begitu bukan derajat wali hebat. Rupanya yang jelas di dalam ilmu fikih dalam derajat amal. Dalam derajat amal. Ini orang gak tahu hukum sholat 1000 rakaat. Lawan satu orang alim sholat serakaat aja orang alim itu menyamai yang 1000 rakaat. Nah, itu penting banyak ini. Jadi teruskan kan? Itu najis mukhafafah. Nah, jadi PR-nya tadi apa tadi? PR najis mukhafafah yang cari tahu apa hukumnya kena najis kakanda bila mengusapi anjing satu dalam keadaan kering dengan kering ataupun basah lawan kering. Nah, cari tahu yang mengusapi anjing kan. Kalau yang ingin terhukum najis maka mesti kena sab'a wasalatin indahunna biturabin.
7 kali membasuh. Itulah. Itu PR, silakan cari. Nah sekarang hadis mutawasito lalu sudah habis. Jadi kita ini mau bertaklim tetap pada maghrib atau isya? Mau dipindah pada isya atau pada maghrib? Apa pada subuh? Jadi hadis mutawatir, najis mutawasito, najis pertengahan. Najis pertengahan ini najis apa? Yang tahu? Najis muwalatoni tadi anjing babi sudah tahu, anak anjing babi sudah. Najis ringan, kencingnya kekanakan yang belum minum makan selain susu. Lalu hadis mutawasito ini apa contohnya? Najis, ibu-ibu, najis mengingat kalau ulun sebutkan ini yang pasti bakal lupa lagi, najis mutawasito. Mengingatnya najis mukhaffafah, najis cucu biarnya, anak biar yang belum cukup umur 2 tahun cuma mengkonsumsi susu. Najis mutawasito itu apa? Itu kan kencing kekanakan yang belum cukup umur 2 tahun cuma meminum susu. Najis ringan itu. Nah najis pertengahan apa? Kencing abahnya. Maksudnya apa? Maksudnya najis mutawasito, najis apapun juga yang lain daripada mughallaqah dan mukhaffafah. Najis orang sudah balik, najis apa? Najis apanya? Mutawasito. Orang minum khamar tuh, khamarnya tuh najis mutawasito. Jadi kalau ada jaga suka minum, pandirkan daripada ikan minum khamar, minum arak, minum bir, minum anggur. Bijak apa? Cep orang tua. Bijak apa? Orang tua. Orang tua. Bijak orang tua, kopi miring, kopi terselipat, kopi tengah, kopi kokoya. Mending dia minum kencing aja juga. Kenapa sebab hukumnya sama? Orang minum bir itu, nah itu mengakibatkan takutnya sebadan biar terkontaminasi menjadi najis itu. Orang mabuk tuh, maka orang mabuk tuh kalau itu terkontaminasi tubuhnya itu dengan najis. Alhamdulillah. Nah lalu orang najis mutawasito ini terbagi 2. Ainiyah dengan hukmi. Ainiyah dengan hukmiyah. Coba lihat sini. Ainiyah ini punya warna, punya bau, punya rasa. Baunya pesing, warnanya kuning, cukup syarat. Warnanya kuning, baunya pesing. Rasanya agak asin sedikit. Lalu apa? Dicoba dulu, dijilati boleh. Kenapa mesti ada rasa tutuk mundur? Apa mesti dirasai kan? Dijilati kan? Bukan kayak itu, ibu bapak-bapak. Bukan. Dari baunya ketahuan. Ini kok masuk cukup bau. Bukan berarti mesti dijilati pulang. Oh ada itu istilahnya. Alam berumur. Tapi kalau mau mencobai boleh. Nah itu ainiyah. Waktu kata cukup begitu. Sedangkan hukmiyah itu kada ada baunya, kada ada rasanya, kada ada yang 3 nih, bau, rasa, warna. Nah lalu mensucikannya itu kayak apa? Kalau yang ainiyah ini mesti hilang 3 nih. Baunya hilang, warnanya hilang, rasanya juga kada ada. Berselimut tuh dikencingi oleh anak ini tadi. Umur 3 tahun sudah mutawasito najis tuh. Sudah mutawasito, mesti hilang, baunya hilang, warnanya hilang. Terus lagi kalau hukumnya kayak apa? Ada bau macam tai kucing kering tuh. Kadang ada bekasnya aja. Bekas aja perlu lepas kah, pacul kah, apakah baju yang kena tai cicaknya tadi nah. Hujan kita sudah lepas, sudah bersih kah? Rupanya ini benajis. Bekasnya itu tetap benajis.
Walaupun kadang ada warna, kadang ada bau, kadang ada rasa. Jadi kayak apa? Ini ngikat air mesti wajib hukum itu. Kalau kadang mesti najis. Apa boleh buat masuk hatinya menyambung lagi dan sudah masuk daripada waktu Isya. Insya Allah kita sambung lagi di bab apa tuh? Aku nah ini untuk beginian belum tuh suami yang bujang nih jaganya belum menikah baru jangan. Ini kita masuk di bulan Rajab yang perlu dijagakan sekiranya kalau dibaca habis maghrib bagus, roti wakami waktu alaiya dibaca kita istighfar Rajab itu setiap habis maghrib bagus. Dan di bulan Rajab ini tadi malam mesti. Tadi malam itu termasuk daripada malam mustajab. Habib ini malam melakukan sholat isya. Nanti masuk bab awqatus sholat. Bab awqatus sholat mentakhirkan waktu isya itu sunnah. Mentakhirkan waktu isya itu sunnah. Berambah sedikit sunnah dapat. Iya wujud. Mentakhirkan isya itu sunnah Allah. Nanti kalau waktu juga kita membahas kalau ada rezeki urut belikan namanya Ruhul Mujayyad. Cari tahu yang baik secara online apa yang dimaksud dengan Ruhul Mujayyad. Boleh dipelajari apa? Ruhul Mujayyad itu untuk mengetahui alat kita, untuk dipakai juga untuk hilang. Balik ke cerita malam Rajab, malam pertama Rajab tadi malam tadi. Jakannya kawan yang sholat hajat bagus karena termasuk malam mustajab. Nah ibu-ibu nih jagai lewat malam ini tadi sudah. Malam Rajab kan lewat sudah. Malam apa lagi? Malam nisfu Sya'ban. Selain membaca Yasin 3 kali, maka bersolat hajat di waktu malam itu, malam nisfu itu kekabulan. Malam Jumat. Terus lagi yang orang kadang lupa di malam berikutnya ini malam mustajab. Ini apa? Di bulan Ramadan. Lain daripada malam-malam Qadar. Sudah masuk akhir Ramadan, malam Id. Malam Lebaran itu mustajab. Jadi ibu berdoa minta suami jangan sampai begini lagi. Malam benar nih itu macam. Malam Lebaran itu. Bisa deh mau apa-apa itu. Berdoa minta apa? Minta panjang umur, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Boleh tapi minta disayang suami, boleh. Minta kalau suami ini disayang bini, oh bagus. Minta anak birrul walidain banyak. Kalau ada hajat, siap-siap dia dimurkai oleh Allah. Malamnya uni al-ghabu ilaih. Ya, biar kalau mau berhajat nanti biar dipaksa oleh Allah berhajat. Makanya kadang ada musibah, ada bala. Giliran lagi susah, baru minta. Giliran senang nih, berpinta sudah sugih, minta tambah sugih. Bunga sudah minta tambah bunga. Kalau sudah begini, nah ulun doakan mudah-mudahan ibu-ibu suaminya sayang dan setia. Tenang aja kalau ulun. Mudah-mudahan jemaah majlis Allah ini jadi orang soleh seberapa. Dapat Allah, dapat Allah, dapat ilmu yang bermanfaat, yang bisa dipakai untuk beribadah, diangkat derajat di dunia dan di akhirat, selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walau pada maunya mudah bermaksud berbulan di jawab dan Nabi Syafi'i wa Rawahan dan Naim. Allahumma inna nas'aluka wa nabiyyina wa nusri wa rahmah wa barakatuh. Allahumma arina haqqa wa warzuqna wa nabiyina wa nabiyina. Allahumma barik lana fi rajab sya'ban wa ramadan. Allahumma barik lana fi rajab sya'ban wa ramadan. Allahumma barik lana fi rajab sya'ban wa balighna ramadan. Wa dinana ikafina wa khairu wa dinina wa dunna khairu dunya wa akhirah. Allahumma min syarri dunya wa syarri akhirah wa min dunya wa akhirah wa min dunya wa mamat. Ya Rabbana ya jannana rizqana wa rizqiyya wa jalla fi karamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.